Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azabila Amanda, Ketua Kelompok 2 Entrepreneur. Berdirinya saya di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis camilan Maribu. Dan sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Januari Satanugra. Saya Hendra Hikmahandu. Saya Najwa Fatur Rahmat. Saya Dewi Septiani Ladi. Yang pertama, kita ada bisnis background. Zaman sekarang, usaha cemilan atau makanan ringan dapat menjadi sebuah usaha yang menjanjikan. Bahkan dengan modal yang tidak terlalu besar, sudah bisa membuka usaha tersebut. Cemilan sendiri merupakan salah satu kenikmatan yang biasa dinikmati oleh setiap kalangan, khususnya anak-anak muda yang mempunyai hobi nyemil. Saat ini sudah banyak makan ringan yang beredar dengan beragam macam varian, mulai dari manis hingga sampai gurih, pedas, baik yang disajikan secara langsung ataupun secara instan. Oleh karena itu, kami sekelompok berinisiatif untuk membuka usaha cemilan yang simpel dengan menyelesaikan rasa yang banyak dinikmati oleh anak-anak muda masa kini. Bernama Camilan Maribu, camilan atau snack dengan beragam rasa seperti pedas, gurih, dan crispy, masih dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, kita punya visi dan misi. Camilan Maribu memiliki ciri khas dan harga yang terjangkau. Visi dari Camilan Maribu sendiri adalah menghidangkan kembali olahan berbagai macam camilan dan variasi kepada berbagai kalangan. Misi yang pertama, memberikan bahan baku yang berkualitas untuk konsumen. Yang kedua, membuat camilan menjadi kudapan yang lekang oleh waktu maupun suasana. Yang ketiga, memberikan kualitas pelayanan yang nyaman dan baik bagi konsumen. Perkenalkan, nama saya Januari Satanugra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statement product description atau deskripsi produk yang akan kita pasarkan atau yang akan kita jual. Dimana kita langsung saja ke produk yang pertama. Di sini ada keripik bawang stick ya. Dimana keripik bawang stick ini berbahan dasar dari tepung terigu yang dicampur dengan bawang putih, memiliki tekstur yang gurih dan juga kering ya. Dan kemudian yang kedua ada sweet chips banana. Sweet chips banana ini terbuat dari berbahan dasar pisang ya. Pisang yang digoreng seperti chips dan memiliki rasa yang manis. Kemudian yang ketiga ada makaroni spiral. Di mana makaroni spiral ini merupakan salah satu varian pengembangan dari makaroni yang berbahan dasar pasta yang berbentuk spiral. Dan di sini variasi yang kita jual merupakan pedas asin ya. Dan kemudian yang keempat ada usus crispy. Usus crispy ini berbahan dasar usus ayam yang dipotong kecil-kecil, kemudian digoreng garing, dilumuri dengan tepung yang memiliki tekstur crispy. Nah, kemudian yang terakhir ada kerupuk jablay ya. Kerupuk jablay atau dengan nama lain yang sering disebut dengan kerupuk kering ya. Kerupuk kering yang memiliki bumbu dasar itu bumbu dasar seperti seblak, bumbu dasar seblak yang dikeringkan, dihaluskan, dan cenderung memiliki rasa yang pedas, asin, dan juga gurih. Kemudian berikutnya ada struktur organization, struktur perusahaan Camilan Maribu ya. Dimana struktur ini terdiri dari yang pertama ada direktur utama yaitu Azabila Amanda, yang bertugas untuk menyusun strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang, kemudian mengambil keputusan untuk segala kegiatan operasional dan manajerial perusahaan, kemudian memeriksa dan menyetujui anggaran yang diperlukan untuk perusahaan. Kemudian yang kedua ada direktur pemasaran, yaitu Harindra Kusumaningrum, yang bertugas untuk menganalisis dan menyusun strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu kemudian menganalisis kebutuhan pasar atau konsumen, bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan pemasaran. Kemudian yang ketiga ada direktur keuangan, Andini Septiani Nadi, yang bertugas untuk memberikan laporan keuangan kepada direktur utama, menangani semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan, menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Kemudian ada Direktur Operasional 1 yaitu Najwa Fatur Rahmat, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan produksi barang perusahaan, memeriksa alat persediaan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi, menyediakan kebutuhan konsumen atas menu yang telah dipesan, bertanggung jawab atas kualitas produk hasil makanan yang diproduksi. Kemudian yang terakhir ada Direktur Operasional 2 yaitu saya sendiri, Januari Satanugra, bertanggung jawab atas
pembuatan perencanaan produksi, bertanggung jawab terhadap pembuatan desain produk, menaikkan hashtag Camilan 5000 di sosial media, dan kemudian riset kepuasan pelanggan dan membuat strategi inovasi produk sesuai perkembangan usaha. Saya Nini Septiani Nadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai layout bisnis model kanvas kelompok kami, yaitu Camilan 5000. Yang pertama di sini ada key partnership atau kerjasama, yaitu elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas yang berisi mengenai daftar sumber daya di luar perusahaan yang diperlukan untuk mencapai key activities dan juga untuk menyampaikan value ke pelanggan. Untuk key partner di sini kita ada supplier, yaitu pihak yang menjual bahan baku, ada reseller, orang yang menjual kembali produk kami, dan yang ketiga ada packaging, yaitu pihak penyedia kemasan produk kami. Selanjutnya yang kedua ada key activities atau aktivitas yang dijalankan, merupakan sebuah elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas yang menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Semua aktivitas tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Untuk key activities di sini ada R&D atau research and development yang meliputi perencanaan produksi, pemeriksaan kualitas produk, analisis perkembangan pasar, dan melakukan pembaruan serta inovasi baru sehingga Camilan 5000 ini bisa diterima di masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada branding. Untuk branding kita ada logo, spanduk, banner, stiker, dan lain-lain. Yang ketiga kita ada marketing dan juga penjualan. Untuk yang ketiga di sini ada key resource atau sumber daya, adalah daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki untuk mewujudkan value proposition agar tetap kompetitif dalam ranah bisnis yang dijalani. Kita perlu sumber daya yang sesuai guna mendukung kegiatan bisnis. Untuk key resource sendiri, di Camilan 5000 ini kita ada direktur utama, direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur operasional 1, dan direktur operasional 2. Selanjutnya kita menggunakan laptop dan juga internet, ada alat produksi, dan juga bahan yang diperlukan. Untuk yang keempat di sini ada value proposition, yaitu proposisi nilai konsumen. Dengan membuat value proposition, kita juga dapat mengetahui apa saja sih manfaat yang diperoleh para konsumen untuk menggunakan produk atau layanan kita nantinya. Nah, untuk keunggulan Camilan 5000 ini di sini terutama handmade, harganya juga terjangkau. Nah, Camilan 5000 juga bisa menemani kalian untuk waktu luang seperti untuk cemilan nonton TV atau mendengarkan musik atau cemilan mengerjakan tugas dan lain-lain. Untuk yang kelima di sini ada customer relationship atau hubungan konsumen. Membina hubungan dengan pelanggan merupakan komunikasi yang bisa dijalin perusahaan setelah terjadinya transaksi pembelian. Nah, elemen ini juga membantu kita memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Untuk customer relationship sendiri di sini kita ada COD, yaitu cash on delivery, di mana dengan pembelian minimal 5 bungkus kita akan memberikan free ongkir, dan juga kita akan membuka stand di pameran kampus, yaitu di UBSI Kampus Cengkareng. Untuk yang keenam di sini ada channels atau saluran, adalah media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Nah, untuk channel kita sendiri di sini ada Instagram. Kita menggunakan Instagram Stories sebagai media agar dapat menarik minat calon customer, dan juga kita ada WhatsApp atau kita juga bisa menggunakan WhatsApp group atau WhatsApp Stories, dan juga kita ada booth sale nanti di kampus UBSI Cengkareng. Yang ketujuh di sini ada customer segment atau segmentasi konsumen. Apapun jenis bisnis yang kita miliki, tentukan dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal, dan kita juga harus menentukan siapa saja yang akan menjadi target bisnis. Segmen pelanggan yang mana yang berpotensi membeli produk ataupun jasa kita. Nah, untuk customer segmen Camilan 5000 di sini yang pertama ada pecinta cemilan dari semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, anak sekolah, pekerja, dan lain sebagainya. Untuk yang ke-8 di sini ada cost structure atau struktur biaya. Bagian ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis. Biaya apa saja sih yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan produk kami, dan selalu upayakan menggunakan layanan dengan harga terjangkau. Nah, untuk struktur biaya di sini kita digunakan untuk bahan baku pembuatan camilan tentunya. Yang kedua ada untuk perlengkapan, ada bahan yang habis pakai juga, ada kuota admin juga, dan ada juga biaya cetak dan packaging. Untuk yang ke-9, yang terakhir di sini ada revenue stream atau sumber pendapatan. Elemen bisnis kanvas yang satu ini menggambarkan sumber pendapatan yang berasal dari bisnis. Misalnya, selain mengadakan sumber penghasilan utama dari penjualan produk, kita juga bisa menjual melalui reseller yang sudah bekerja sama dengan kami. Nah, untuk revenue stream di kelompok kami di sini, selain yang tadi disebutkan,
Kita juga ada penjualan dari reseller sebagai pendapatan tambahan. Saya Najwa Fatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan financial plan atau perencanaan keuangan yang sudah kelompok kami buat. Nah, financial plan atau perencanaan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur apakah bisnis kita ini nantinya akan mengalami keuntungan atau kerugian di akhir periode nanti. Nah, di sini sudah ada tabel perencanaan keuangan. Yang pertama ada tabel peralatan penunjang. Di dalamnya terdapat material seperti timbangan makanan yang berfungsi untuk menimbang berat produk makanan dalam kemasan dengan kuantitas yang kita perlukan hanya satu dengan total harga 40.000. Lalu ada wadah, kita membutuhkan sebagai tempat makanan. Kuantitas yang kita perlukan juga hanya satu dengan harga Rp5.000. Lalu sarung tangan plastik, kita membelinya per pack. Per pack itu isi 100 pieces dengan harga Rp2.000. Lalu serbet, kita juga membutuhkan hanya satu dengan total harga Rp3.000. Jadi biaya dalam peralatan penunjang kita menghabiskan sebesar Rp50.000. Lalu berikutnya ada bahan habis pakai. Nah, bahan habis pakai di sini kita menggunakan bahan jadi semua dengan material keripik bawang stick, makaroni spiral, usus crispy, kerupuk jablay, dan sale pisang manis. Kuantitas yang kita perlukan di sini semuanya sama, satu bal, namun dengan harga yang berbeda. Di sini keripik bawang stick per balnya mencapai harga Rp100.000, makaroni spiral Rp100.000, usus crispy Rp120.000, kerupuk jablay Rp50.000, dan sale pisang manis Rp100.000. Jadi total biaya bahan habis pakai yang kita gunakan di sini mencapai Rp470.000. Lalu yang kedua ada business equation budget. Di dalamnya terdapat biaya perjalanan belanja. Nah, biaya perjalanan belanja dari rumah ke toko makanan, kita perkiraan jaraknya 1 kilo dengan biaya bensin sebesar Rp10.000. Lalu dari rumah ke toko kerajinan untuk membeli peralatan, diperkirakan 2 kilo dengan total harga bensin yang kita butuhkan Rp20.000. Lalu dari rumah ke toko plastik untuk membeli peralatan packing, di sini perkiraan 1 kilo dengan total harga bensin Rp10.000 dan biaya parkir kita mencapai Rp10.000. Jadi total dalam biaya perjalanan belanja kita mencapai Rp50.000. Lalu ada biaya operasional. Biaya operasional di sini terdapat kuota admin online, yaitu paket internet dengan harga Rp100.000, lalu biaya packing dengan harga Rp50.000, biaya stiker dengan harga Rp30.000, dan biaya banner seharga Rp120.000. Jadi total biaya operasional yang kita gunakan mencapai Rp300.000. Saya Harinta Kusumaningrum sebagai bagian pemasaran. Di sini saya bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemasaran di Camilan Maribu. Hari ini saya bertanggung jawab menjelaskan tentang biaya-biaya yang digunakan untuk membuat Camilan Maribu ini. Income statement kami dimulai dengan modal awal sebesar Rp1 juta, dan kami berharap penjualan kami dari sektor media sosial sebesar Rp170.000 dalam sebulan. Kemudian ditambah dengan penjualan langsung dari customer besar Rp950.000. Dengan begitu, Camilan Maribu menghasilkan gross profit dalam sebulan sebesar Rp1.120.000. Sebelumnya kami juga sudah menyiapkan biaya produksi, antara lain untuk biaya habis pakai sebesar Rp470.000 dan untuk biaya lain sebesar Rp50.000. Total biaya produksi Camilan Maribu yaitu sebesar Rp520.000. Bisa dihitung dari tadi plan penjualan kami sebesar Rp1.120.000 dengan biaya produksi kami Rp520.000, sehingga Camilan Maribu masih menghasilkan gross profit dalam sebulan sebesar Rp600.000. Kami juga memiliki biaya operasional lain seperti biaya internet untuk menunjang pemasaran kami dari sektor media sosial sebesar Rp100.000. Kemudian ada biaya packaging sebesar Rp50.000. Kemudian ada biaya stiker logo Camilan Maribu yang akan kami tempelkan di packaging sebesar Rp30.000. Dan juga ada biaya banner untuk kios offline kami sebesar Rp120.000. Dan juga ada tambahan biaya administrasi sebesar Rp50.000.
Jadi total untuk biaya operasional dan biaya administrasi kami sebesar Rp350.000. Dari gross profit kami sebesar Rp600.000 dalam sebulan, dikurang biaya operasional dan administrasi Rp350.000, Camilan Maribu masih mendapatkan net profit sebesar Rp250.000 dalam sebulan. Oleh karena itu, diharapkan Camilan Maribu dapat menjual produk camilan minimal sebanyak 250 piece dalam sebulan untuk mencapai target net profit yang sudah kami rencanakan. Kami selaku mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Akuntansi dengan ini membuat proposal permohonan pendirian usaha cemilan dengan merek dagang Camilan Maribu. Kami menjual cemilan yang kami percaya sudah memiliki peminatnya tersendiri. Sehubungan dengan tingginya persaingan di dunia cemilan, kami berharap menjadi salah satu brand camilan yang dikenal baik dan diingat oleh masyarakat. Selain itu, kami mendirikan usaha ini bertujuan untuk menghidangkan kembali olahan berbagai cemilan dan varian rasa kepada berbagai kalangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berkenan membaca proposal usaha ini. Semoga proposal usaha yang kami ajukan dengan pertimbangan diterima juga bermanfaat bagi semua orang. Kami berharap jika proposal ini diterima banyak pihak dengan sebagai awal mengembangkan usaha cemilan dengan merek dagang Camilan Maribu, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perkembangan usaha cemilan dengan merek dagang Camilan Maribu kami. Atas segala waktu dan perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.